Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu relasi tabel ya. Kemudian manfaatnya apa, alasannya apa harus dibuat sebuah relasi antar tabel ya. Dan saya berharap konsep-konsep ini benar-benar kalian pegang. Ya, jangan sampai hanya sekedar mengerjakan tugas saja atau mengerjakan latihan-latihan saja tanpa tahu ini tuh dibuat untuk apa. Itu jangan sampai. Dan kalau kalian masih belum paham ya konsep-konsepnya, dasarnya itu kenapa, alasannya apa, manfaatnya apa, komunikasikan dengan saya. Ya, seperti itu. Karena ini penting ya. Nanti kalau kalian taunya hanya bisa mengerjakan latihan saja, pada saat soalnya diganti atau kasusnya diganti akan bingung. Tapi kalau ngerti konsepnya, mau soalnya diganti dengan model apapun tidak ada masalah. Konsep itu tetap bisa kalian terapkan. Baik, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ke latihan 3 ya. Di latihan 3 ini kita akan masuk ke pembahasan objek akses yang kedua. Apa objek akses yang kedua? Objek akses yang kedua itu adalah query. Ya, ini adalah objek akses yang kedua. Yang pertama apa kemarin? Yang pertama adalah tabel. Kemudian query sendiri itu apa? Query adalah proses meminta data kepada atau dari sebuah tabel atau beberapa tabel. Jadi tabel yang sudah kita buat kemarin itu adalah wadahnya dari data-data. Ya, dan data-data yang tersimpan ke dalam tabel itu fokus. Maksudnya bagaimana, Pak? Misalkan saya punya tabel barang, ini kalau saya buka ya datanya berbicara tentang data barang. Apa saja barang yang saya miliki di toko atau di gudang saat ini. Ya, kodenya, namanya, jenisnya, harganya, stoknya terakhir berapa gitu. Ya, tidak boleh bercampur dengan data yang lain. Ya. Kemudian kalau saya ngomong tentang kasir, ya ini data yang berbicara tentang kasir, tentang orang, ya. Ya ada kode kasirnya, ada nama orangnya, alamatnya di mana, kotanya asalnya dari mana, jenis kelaminnya apa, dan nanti juga bisa dilengkapi dengan foto. Ya, foto ini nanti akan kita bahas di materi form dan seterusnya. Nah, pada saat tabel-tabel ini dibuat kemudian diisi data, data itu nanti akan berkembang ya, berkembang terus, semakin banyak. Ada kalanya data itu bertambah, ada kalanya berkurang, ada kalanya diubah dan seterusnya. Nah, pada saat data itu cukup banyak sudah tersimpan ke dalam tabel, ya, maka akan sangat ribet kalau kita ingin menampilkan atau membaca data-data tertentu. Misalkan data barang saya ini sudah ada 1000 baris. Kemudian saya pengen menampilkan data barang yang jenisnya minuman. Apa saja yang jenisnya minuman? Saya tidak ingin melihat data yang lain. Saya hanya ingin melihat data-data barang yang jenisnya minuman saja dari semua data yang saya miliki, semua data barang yang saya miliki. Nah, proses-proses seperti ini adalah proses-proses meminta data kepada tabel. Datanya itu sudah ada di tabel, tetapi saya ingin meminta data tertentu gitu kan. Data yang sesuai dengan yang saya inginkan, saya butuhkan. Maka muncullah konsep query. Jadi dengan query ini nanti kita dapat solusi yang sangat-sangat optimal ya, efektif, efisien pada saat kita ingin meminta data tertentu dari sebuah
tabel atau beberapa tabel. Kemudian di sini saya punya syarat untuk dapat membuat query yang sumbernya dari beberapa tabel. Nah, di atas ini kan kita bisa meminta data dari sebuah tabel atau beberapa tabel. Nah, pada saat saya meminta data dari beberapa tabel, saya membuat query, itu ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya tabel-tabel yang digunakan untuk sumber query tersebut harus sudah berelasi. Di materi relasi yang kemarin kita bahas, itu nanti salah satu manfaatnya di sini. Ya, manfaatnya. Bagaimana kalau saya membuat query dari beberapa tabel tetapi tabelnya belum ada relasinya, Pak? Jawabannya adalah datanya tidak ada jaminan bahwa itu sinkron. Ya, daripada kita punya ganjalan, ya tidak yakin data ini benar atau salah, sinkron atau tidak, maka pastikan syarat ini dipenuhi dulu sebelum Anda bisa membuat query yang sumbernya dari beberapa tabel. Jadi Anda nanti pastikan, saya punya berapa tabel? Oh, saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, misalkan 6. Kemudian cek di database tool relationship. Tabel-tabel ini sudah berelasi atau belum? Oh, saya nanti pengen membuat query dari sumbernya dari tabel barang dan tabel jenis misalkan. Oh, 2 tabel ini, fokus di sini. Anda lihat mereka sudah berelasi atau belum? Kalau belum ya jangan dilanjutkan membuat query-nya. Ya. Sebaiknya buatkan relasinya dulu baru buat query. Oh, nanti saya pengen membuat query yang sumbernya dari tabel kasir dan tabel barang, Pak. Bagaimana? Ya sama. Anda harus membuat relasi yang menghubungkan tabel kasir dan tabel barang. Nah, ini sudah jadi, Pak. Tapi kan tidak ada relasi dari kasir ke barang, Pak. Yang ada kan kasir ke penjualan, penjualan ke detail, detail baru ke barang. Kalau seperti itu bagaimana? Ya berarti sumbernya nanti akan ada 4 tabel. Walaupun niat awalnya adalah membuat query yang asalnya dari tabel kasir dan tabel barang. Tetapi kan tabel kasir dan tabel barang tidak berelasi secara langsung kan? Tapi mereka berelasi dengan tabel yang lain sambung menyambung gitu kan. Berarti kalau pengen membuat query yang asalnya dari datanya asalnya dari tabel kasir dan tabel barang, maka tetap harus melibatkan tabel penjualan dan tabel detail karena ini sebagai penengah relasi, istilahnya seperti itu.